Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Tanpa aba-aba, Iona menarik tangan pria itu ke dalam toilet. "Heh, kamu apa?" "SSSTTT." Iona meletakkan telunjuk di depan bibir pria itu, tapi tidak menempel. Iona mengambil tisu yang tersedia di toilet. Ia sedikit membasahkan benda halus tersebut lalu beralih ke bibir pria itu. "Maaf Pak, saya lancang." Awalnya pria itu memberontak, namun saat tisu tersebut bergerak lembut di bibirnya seketika ia terdiam. Seperti ada magnet tersendiri dari gadis di depannya. Pria itu mendadak membeku. Jantungnya berdegup kencang. Tersadar, ia segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. Jangan kalian pikir Iona tidak merasakan apapun. Salah besar. Justru jantungnya lah yang paling berdiskoria saat ini, bahkan tangannya gemetar, namun sebisa mungkin Iona terlihat profesional. "Yah Pak, masih ada sisa lipstiknya, gimana dong Pak?" tanya Iona polos. "Kamu bersihin sampai benar-benar bersih." Nah, kan ada magnet tersendiri dari Iona. Usapan halus dan lembut dari tangan Iona seakan candu baginya. "Ah tidak, apa sih? Sini biar saya saja." Ketus pria itu mengambil alih tisu dari tangan Iona. Iona sedikit menjauhkan tubuhnya yang mungkin saat ini akan gemetar hebat seperti tersetrum. Tapi setruman ini entah kenapa berbeda, ini seperti setruman cinta. "Ih lo kenapa dah? Iona gila. Lain kali kalau lari lihat ke depan, bukan ke belakang." Iona tersentak dari lamunannya. "Sungguh ku terpuruk dalam lamunan," batin Iona. Iya maaf Pak, umur saya masih muda." "Berhenti panggil saya Pak," ucapnya. Iya maaf Om, saya bukan Om kamu." Iona menatap pria itu. Keningnya berkerut. Duh, kalau tadi ia tidak melihat orang tuanya, kejadian ini pasti tidak akan terjadi. "Iya maaf Bang, kamu pikir saya pedagang?" ketusnya. "Lah nih orang kenapa sih sewot banget?" "Oke Iona, tarik napas. Sabar, terserah Anda aja deh," ucap Iona gemas sendiri. Hening. Entah kenapa tidak ada satupun orang yang datang ke toilet ini. "Mas, Yang." Spontan mereka terdiam saat mereka berbicara secara bersamaan. "Bapak M, Anda duluan," ucap Iona meleset. "Yang tadi lupakan. Anggap saja kita gak pernah bertemu." "Lah gimana sih? Kita emang bertemu di kenyataan," batin Iona. Iya kalau gitu saya permisi." Iona melenggang pergi. Iona terus celingukan memperhatikan sekitar. Ia takut orang tuanya melihat dirinya pesta ini. Tapi, bagaimana kedua orang itu bisa ada di sini? Masa iya mereka berteman dengan Alfredi? Dan, masa iya Alfredi berteman dengan orang yang notabene-nya sudah lanjut usia? Lah kocak kan? Iona mindik-mindik saat sudah sampai di aula yang sudah ramai dengan para tamu. Puk, seseorang menepuk pundak Iona dari belakang. "Ah!" pekik Iona dengan tangan refleks melayang di udara seraya berbalik badan. "Au!" ringis Farel saat ia terkena tabokan dari tangan Iona yang melayang tadi. "Ya ampun Rel, gue minta maaf, gue gak sengaja," ucap Iona merasa bersalah. "Lo sih ngagetin gue." "Iya gak apa-apa. Untung sayang," ucap Farel santai seraya mengusap pipi kirinya. "Usapin dong biar cepet sembuh," katanya lagi. Iona mengulum senyum. "Maaf ya Rel, aduh." Iona terkekeh geli. Tangannya tergerak mengusap pipi Farel yang terkena tabokannya. "Lo kemana aja sih? Gue nungguin lo tahu di ayunan." "Gue, nyari si Cia. Dia juga ikut ke sini," ucap Iona bingung sendiri. "Sama Reno kan? Dia tadi bareng gue di ayunan," ucap Farel. "Dia juga nyari lo tapi lo gak dateng-dateng. Terus sekarang kemana dia?" tanya Iona dengan mata celingukan refleks menyudahi usapan di pipi Farel. "Di sini," ucap Farel. "Hah? Di mana?" Iona semakin celingukan.
Farel menghela, tangannya menangkup pipi Iona untuk menghadapnya. Di sini, calon ayah dari anak-anak lo. Iona tertawa. Hahaha receh lo. Lalu memukul lengan Farel. Serius gue, gak usah ngereceh deh. Farel terkekeh. Di sana, tuh lagi kumpul buat tiup lilin. Yuk ke sana, ajak Farel. Iona mengangguk. Saat berjalan, Iona merasakan jemarinya digenggam erat oleh cowok di sampingnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Begitulah nada seriosa dari para tamu. Alfredi dengan senyumannya yang merekah pun meniup lilinnya. Tepukan tangan riuh menggema di aula. Alfredi memotong kue pertama yang ia persembahkan untuk kedua orang tuanya. Beralih ke adiknya lalu ke sahabatnya. Farel dan Reno. Iona terlihat pucat pasi saat Farel terus menggenggam jemarinya tanpa sedikit pun celah untuk ia terbebas. Masalahnya, jika Farel nanti memakan kue dari suapan Alfredi, orang tua Iona bisa melihatnya. Dan Iona tidak ingin mamanya yang terkenal bak iblis itu menghancurkan acara orang. Terlebih lagi ini adalah acara sahabatnya Farel. Jika acara ini berantakan, Alfredi beserta keluarga akan malu dan Farel sebagai orang yang mengajaknya pasti juga akan ikutan malu. Rel, lepasin gue kebelet. Dusta Iona. Tunda dulu, gue belum dapet bagian kue nih. Ucap Farel. Set dah, lo malah mikirin kue sih. Orhei tinggal belikan bisa. Gak bisa Rel, udah di ujung. Ya udah sana, nanti gue nyusul. Yes. Iona mengangguk. Ia pun segera berlari menjauh. Iona berjongkok menunggu Farel yang katanya akan menyusulnya ke toilet. Namun batang hidung cowok itu belum terlihat. Nih, Iona menatap sebuah topeng lalu beralih ke orang yang menyodorkan benda tersebut. Lo lama banget sih. Iona bangkit lalu mengambil topeng dari tangan Farel. Tadi gue ngobrol dulu sama calon mertua. Ucapnya. Hah, siapa calon mertua lo? Siapa lagi? Bokap nyokap lo lah. Duh Farel, boleh gak sih gue berkata kasar? Terus bonyok gue gimana? Gak gimana-gimana. Mereka seneng gue bisa jadi menantunya. Ucap Farel. Iona memutar bola matanya jengah. Mereka udah balikan. Udah. Sekarang ayo kita dansa topeng. Lah topeng lo mana? Ini. Farel menunjukkan topeng dengan bulu indah berwarna biru tua pada Iona. Bukan itu. Maksud gue topeng monyet bahahaha. Tawa Iona pecah. Ah lo jadi makin sayang. Farel menyubit lembut pipi Iona sambil terkekeh. Ruang dansa. Oke, kita mulai aja ya dansanya. Ucap sang MC. Udah berpasangan kan semuanya? Sudah. Jawab peserta dansa serempak. Klek. Lampu ruangan dansa mati. Hanya ada beberapa lampu cadangan membuat ruangan sedikit termaram. Lagu romantis berputar mengiringi berjalannya dansa. Lalu saat sang MC berkata, lepaskan pasangan wanita kalian. Semua para lelaki melepaskan wanita mereka agar bisa bergulir dengan yang lainnya. Dan di sana, terlihat Iona sudah mendapatkan pria. Mereka lanjut berdansa. Terpaksa ia harus terpisah dari Farel walaupun ia bertanya-tanya siapakah pria yang saat ini sedang berdansa dengannya. Iona melotot saat tangan pria itu menarik pinggangnya untuk lebih dekat. Wajah mereka kini hanya berjarak sejengkal. Jika saja tidak ada penghalang dari hidung topeng yang lancip, bisa dipastikan bibir keduanya bertemu. Iona bisa merasakan napas min dari pria itu. Ah, ia jadi penasaran siapa sih pria ini. Kenapa rasanya ia ingin memeluk posesif pria ini. Termakan waktu. Lagu dansa berhenti karena durasinya sudah habis. Serentak dansa pun begitu. Lampu menyala, ruangan kembali menjadi terang. Oke, buka topeng kalian. Perintah MC. Yang lain membuka topeng mereka, begitupun Iona. Dan, what the f asterisk. Iona melotot begitupun pria tersebut saat mereka kembali dipertemukan. Iona. Suara panggilan dari Chia membuat Iona berdeham. Tak ada sahutan,
Iona berpaling dari buku di tangannya menatap Chia yang tengah memandanginya. Kening Iona berkerut. Kenapa? Orang tua lo kesini. Iona spontan melotot. Hah? Kok mereka bisa tahu? Chia menggeleng tak tahu. Gimana dong? Gue pasti dihabisin sama mereka. Rengek Iona mulai panik. Chia terdiam tak tahu apa yang harus ia lakukan. Lo pulang aja. Kalau ada apa-apa telpon gue. HP lo udah gue charger. Chia menunjuk ponsel Iona di atas nakas. Gue takut tapinya. Lirih Iona. Emang sekasar apa sih orang tua lo selain main tangan? Main tangan itu paling kasar bagi gue. Ucap Iona. Udah lo tenang aja. Sebagai antisipasi, perkataan Chia terhenti. Gadis itu melangkah untuk mengambil ponsel milik Iona. Iona yang tidak tahu apa yang dilakukan Chia hanya terdiam. Telepon lo udah tersambung ke HP gue. Jadi nanti kalau orang tua lo kasar atau segala macam yang nyakitin lo, gue langsung ke rumah lo kalau perlu bawa polisi. Chia melanjutkan perkataannya. Jangan bawa polisi, Ci. Gue gak mau masalah ini jadi runyam. Jeda menghela napas. Ya udah gak apa-apa. Makasih atas kekhawatiran lo. Gue bisa kok nanganin ini. Yakin lo? Tanya Chia ragu. Iona mengangguk. Gue udah kebal Ci. Sekebal-kebalnya lo pasti merasa tertekan. Chia berjalan menghampiri Iona. Udah ikutin cara gue. Lo gak perlu takut jadi runyam. Lo punya gue punya ortu gue punya kenalan pengacara. Gampang tinggal jeblosin mereka ke penjara. Lanjut Chia menggebu. Final. Iona menghela napas lalu mengangguk. Udah lo gak perlu takut. Bisik Chia menenangkan saat mereka sedang berjalan menuruni anak tangga. Iona mengangguk kecil. Setelah menuruni tangga, Iona dan Chia menghampiri kedua orang tua mereka yang sedang mengobrol di ruang tamu. Nah itu Iona, ucap Lita. Iona tersenyum simpul pada Lita. Namun saat matanya menatap Arini yang memberikan tatapan tajam padanya, Iona mengalihkan tatapannya. Terima kasih ya Om dan Tante udah izinin aku nginep di sini. Maaf kalau merepotkan, ucap Iona pada Lita. Tangan Chia setia berada di pundak Iona. Lita mengangguk lalu tersenyum tulus. Gak apa-apa sayang, kamu mau nginep berapa hari pun kita welcome kok. Ucapnya hangat dan lembut. Iona tersenyum. Terima kasih Evan, Lita atas kebaikan kalian. Kalau gitu kami pamit, ucap Amri. Evan dan Lita selaku kedua orang tua Chia mengangguk. Ya sama-sama, jawab Evan. Ayo Iona. Amri menarik tangan Iona. Mereka pun melenggang keluar rumah. Kamu kenapa gak pulang selama 2 hari hah? Amri menatap Iona marah. Papa tahu dari mana aku ada di rumah Chia? Tanya Iona tanpa menjawab perkataan Amri. Kamu gak usah mengalihkan pembicaraan. Papa tanya. Kenapa gak pulang selama 2 hari? Amri mengulangi. Tahu nih anak, lu gak punya malu nginep di rumah orang. Gak tahu malu banget ya lu. Arini bersuara. Napas Iona menggebu, amarahnya sudah mencapai puncak namun masih ia tahan. Cukup sekali Iona lu buat masalah. Keluarga ini bisa berantakan kalau lu seperti ini. Lu itu adalah penyebab dari kekacauan keluarga ini. Ucap Arini lagi. Bersyukur lu masih kita urus. Lanjut Arini. Aku gak mau di sini karena aku selalu tersiksa sama mama. Mama yang mulai. Mama yang ngajak aku ribut. Mama kasar, baik itu perkataan maupun perlakuan. Mama pikir aku bisa tahan. Anak mana yang bisa tahan saat ibunya seperti itu? Ucap Iona melampiaskan amarahnya yang tertahan. Gua kayak gitu kalau lu gak mulai. Lu yang, ma tenang. Ucap Amri sedikit menaikkan oktav suaranya. Amri beralih menjadi duduk. Ia menarik tangan Iona untuk duduk di sampingnya. Kamu tahu, kenapa mama seperti itu? Iona hanya terdiam. Karena perusahaan kita lagi diambang kebangkrutan. Lanjut Amri melembut. Terus, apa aku peduli? Ucapan Iona membuat Arini melotot. Mama bilang aku gak dapet hak sepeser pun kan.
Kenapa aku harus peduli? Siapa yang bilang kamu gak dapat sepeser pun? Dari bayi sampai sekarang kamu dewasa, apa itu gak dapat sepeser pun? Ucap Amri. Kami menyekolahkan kamu bertahap sampai sekarang kamu kuliah, kami masih memberikan kamu hak, Iona. Iona tak bergeming. Saat itu mama lagi frustasi makanya dia bilang kayak gitu. Kami juga pusing dengan perusahaan, maka dari itu kamu bantu juga ya untuk membangkitkan perusahaan supaya kembali normal. Ujar Amri. Ya, aku gak akan ngulangin ini lagi. Ucap Iona. Bukan hanya itu, Iona menatap Amri tak mengerti. Apa? Tanya Iona. Kamu mau kan menikah dengan anak teman papa? Spontan mata Iona melebar. Di sana, Cia juga melotot tak percaya saat mendengar Iona ingin dijodohkan. Kenapa harus menikah? Iona bisa gak ngulangin kesalahan itu lagi tapi gak harus menikah, Pak. Jawab Iona. Apa kita pernah minta tolong ke kamu selain ini? Kemana balas budi kamu? Ucap Arini yang kini memakai aku kamu. Ini gak susah kok. Lagi pula kita menjodohkan kamu sama lelaki yang gak miskin. Setara sama keluarga ini, jadi kamu gak perlu takut untuk gak bisa hidup enak. Lanjut Arini. Ini bukan masalah miskin kaya. Kita sudah diambang kebangkrutan, Iona. Gertak Arini. Hening. Jeda menghela napas sebelum Arini kembali berkata. Kami kasih pilihan mudah. Menjadi TKW atau menikah dengan anak teman papa. Iona melotot. Apa? TKW. Tenaga kerja wanita yang kerjanya di luar negeri tapi jadi pembantu. Ya loh. Sungguh tega mamanya ini. Bukan maksud gimana-gimana. Kamu pikir deh kalau kita bangkrutkan gak ada lagi yang bisa membayar uang kuliah. Sehari-hari paling kita makan hanya dengan nasi campur garam. Apa kamu mau? Amri berujar. Kenapa semuanya jadi Iona yang seakan menanggung kebangkrutan perusahaan mereka? Seakan Iona lah yang disuruh mencari sumber kejayaan untuk mereka lagi. Tapi apa yang mereka lakukan pada Iona? Gak lebih dari main tangan dan perkataan yang jahat. Yang juga bisa merusak mental dan psikis. Iona jangan mau jadi TKW. Lebih baik lo menikah aja. Cia mencoba menyuarakan lewat telepon yang masih tersambung, namun Iona tidak sadar akan itu karena tidak dalam mode loudspeaker. Kita banting tulang untuk kamu, tapi ini balas budi kamu ke kita. Tanya Arini dengan nada seakan Iona orang paling jahat di muka bumi. Iona masih diam tak bergeming. Diam untuk memikirkan apa yang harus ia katakan. TKW atau menikah. Kedua pilihan itu sama-sama mengekang masa mudanya. Itu sulit diterima olehnya. Pikirkan dengan matang ya Iona. Ucap Amri. Lalu ia dan Arini melenggang untuk pergi. Iona mau menikah. Huf, untung lo milih nikah, Yon. Ucap Cia setengah berbisik. Iona melihat sekitar kampus. Gue juga bingung harus milih apa. Di satu sisi pilihan TKW sama menikah itu sama-sama mengekang masa muda gue dan di sisi lain gue juga gak tegas sama ortu gue. Ucap Iona mengeluarkan keluh kesahnya. Gue yakin, kalau niat lo baik, jodoh lo pasti orang baik. Ucap Cia. Iona mengangguk seraya tersenyum. Amin. Si Tea kemana ya? Tea bilang dia izin. Dia sakit katanya. Jawab Cia. Hah sakit. Kalau gitu nanti jenguk yuk. Ucap Iona diangguki Cia. Ketemu betina rempong. Cia menatap pemilik suara tersebut tajam. Lo gak ada niatan buat minta TTD jongkok apa sih ya namanya Jeon. Ebi berusaha mengingat nama artis Korea. Gue ada niatan buat nguburin lo hidup-hidup. Mau lo? Sarkas Cia. Wih janganlah, kan sayang kegantengan babang jongkok bangsul tampan sedunia ini. Ebi menaik turunkan alisnya. Cia memejamkan sekilas matanya. Ia menarik napas dalam. Santai sis, kita temenan, peace. Ebi menunjukkan dua jarinya lalu berpose selucu mungkin seperti sedang difoto. Pergi gak lo? Pergi monyet bangsul jelek sedunia. Rumah Tea. Lo sakit apa?
Tanya Iona pada Thea yang saat ini sedang terduduk lesu di ranjang. Pusing biasa aja kok, jawab Thea dengan senyuman kecil. Nih minum dulu obat lo. Chia menyodorkan gelas serta obat pada Thea yang ia ambil dari mamanya Thea. Istirahat biar cepet sembuh. Mikirin apa sih lo sampai sakit gini? Roman-romannya lo lagi galau soal cinta ya? Chia menebak. Thea terdiam. Kok bisa-bisanya Chia tahu apa yang sedang Thea rasakan saat ini? Saat dimana Farel mengajak Iona untuk menjadi pasangan ke pesta, hati Thea langsung berdenyut nyeri. Namun sebisa mungkin ia menetralkan raut wajah kecewanya dengan tersenyum. Thea kemudian menggeleng. Apaan sih sok tahu lo? Halah, lo gak bisa bohong dah. Kebaca dari muka lo ciri-ciri orang yang lagi galau soal cinta. Ucap Chia lagi. Thea terkekeh. Apaan sih enggak? Lo suka sama siapa sampai sakit begini? Tanya Iona. Suka apanya? Gue lagi gak suka sama siapa-siapa. Tapi gue cinta sama Farel, Yon. Iona tersenyum jahil mencari kebohongan di wajah Thea. Apa? Serius gak ada? Iona manggut-manggut percaya. Oh iya lo bawa apa nih? Makanan atau? Wah bocah modus. Bisa-bisanya ya lo lagi sakit gini malah nanyain kita bawa apa? Heran Chia. Thea terkekeh. Sebenarnya ia berkata seperti itu untuk mengalihkan topik. Nih kita bawa makanan kesukaan lo. Iona menunjukkan paper bag dengan nama brand makanan ternama. Mata Thea berbinar. Makasih loh ya. Iona dan Chia tersenyum. Gimana kemarin malam? Lancar pestanya. Spesial banget gak hubungan Iona sama Farel? Thea terkekeh di dalam hati. Perkataan terakhir itu hanya ia simpan di benaknya. Ya gitu deh, gak ada yang spesial. Jawab Iona seraya duduk di kursi belajar Thea. Iya gak ada yang spesial. Tapi kalau gue sama Reno sih spesial banget. Chia mesem-mesem sendiri. Cinta. Satu kata penuh makna itu ternyata mampu mengubah segalanya. Chia yang notabene-nya cuek parah, saat terkena virus cinta langsung mesem-mesem sendiri. Thea yang notabene-nya gadis humor dan ceria, saat terkena virus cinta langsung seperti saat ini. Lebih tepatnya Thea terkena virus cemburu deng. Mata Iona bergerilya ke meja belajar Thea yang terdapat susunan buku-buku berbaris rapi. Dan ada satu buku yang membuatnya tertarik, yaitu buku seperti agenda dengan cover berwarna pink tua. Iona menarik buku tersebut dari barisan buku-buku. Di saat yang bersamaan, Thea melirik Iona dan langsung melotot melihat buku catatan khusus untuk perasaannya berada di orang yang tak tepat. Iona jangan, please balikin ke gue. Pekikan Thea mengejutkannya. Wah ada apa tuh di dalam buku itu? Kayaknya ada. Ucapan Chia menggantung. Itu buku diari please jangan dibaca ya. Mohon Thea. Gak boleh nih baca dikit aja. Tanya Iona dan langsung mendapati gelengan mantap dari pemilik buku tersebut. Sedikit aja elah. Chia menimpali. Ternyata dia juga kepo. Gak. Rengek Thea. Oke gak dibaca. Iona terkekeh seraya memberikan buku diari pada Thea. Kenapa sih gak boleh? Heran Chia. Bayangin aja buku diari lo dibaca sama orang, lo mau gak? Ucap Thea. Kalau gitu gak usah dibayangin. Gampang. Chia tersenyum miring. Thea mendengus. Besok lo masuk kuliah kan? Tanya Iona. Kayaknya sih iya tapi kalau udah baikan. Halah bilang aja lo mau absen biar bisa maraton drakor. Ucap Chia. Hehehe. Thea cengengesan. Oh iya, Chia menggantungkan ucapannya. Matanya melirik ke arah Iona. Iona yang paham hanya menggigit bibir bawahnya. Apa? Iona? Chia melirik lagi Iona yang hanya terdiam. Kenapa Iona? Bingung Thea saat Chia terus saja menggantung ucapannya. Iona dijodohin sama orang tuanya. Lanjut Chia. Spontan Thea melotot menatap Iona. Hah? Ni apa lo? Ni oyeng. Sahut Chia pelan. Iona serius. Lo mau dijodohin? Sama siapa Ganteng gak?
Atau mukanya kayak bapak-bapak lagi. Oh, atau jangan-jangan lo dijodohin sama om-om pedofil lagi. Cerocos TA tanpa titik dan koma. Iona terkekeh. Gue juga gak tahu kayak gimana orang yang mau dijodohin sama gue. Tapi intinya, itu buat ortu gue bahagia. Ih lo kok gitu sih, mau aja ngorbanin masa depan lo. Kalau gue sih ogah. Ucap Tea. Ya itu mah elo. Gak ada bales jasanya sama ortu. Kalau Iona mah tahu diri. Cibir Cia. Maksud lo gue gak tahu diri. Gitu. Ya, kalau lo nyadar sih begitu. Tea mencebikkan bibirnya. Cia kalau ngomong langsung nusuk ke tulang. Tapi Tea tidak menganggap omongan itu serius. Canda elah gitu doang, ngambek lo. Senyum dong senyum. Cia menarik kedua pipi Tea untuk membentuk lengkungan. Kita diundangkan. Apa enggak? Gimana? Ayo dong klarifikasi. Para paparazi udah gak sabar ini. Ucap Tea dengan tangan seperti mic yang terarah ke Iona. Heboh banget sih lo, udah kayak denger berita Kim Taehyung nikah sama gue. Ucap Cia. Yee ngarep lo. Bersambung.